Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Faslun, adapun ini yaitu pasal pada menjelaskan tentang sholat qasar. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan wa hiya marhalatani qasru dhuhri wal asri wal isya'i raka'ataini adaan wa qada'an. Boleh bagi musafir dengan perjalanan yang jauh lagi bukan maksiat, yaitu perjalanan jauh itu dua marhalah. Boleh mengqasar salat duhur, asar dan isya menjadi dua rakaat, baik secara ada maupun juga secara qada. Wa man fatathu salatun fis safar wa qadaha fil hadari aw aksuhu atammaha. Barang siapa luput padanya satu salat di bepergian jauh lalu dia qada di rumah atau sebaliknya, maka menyempurnakan ia akan salat itu, yakni mengerjakan secara tamam, tidak boleh qasar. Wa yustaratu qasdu mawdi'in muayyanin, dan dipersyaratkan menuju tempat yang tertentu, yang ditentukan, yang jelas. Fala qasra lihaimin, maka tidak ada qasar bagi orang yang luntang-lantung, yang kebingungan, tidak ada tentu arah jalannya. Wala yusalli khalfa man yutimmu salata, dan tidak salat seseorang di belakang orang yang mentamamkan akan salat, atau ausyaka, atau ragu-ragu, annahu, bahwa orang itu mutimmun, orang yang salat tamam, au qasirun, atau orang yang qasar. Wa an yanwiyal qasra indal ihram, dan bahwa ia niat mengqasar ketika takbiratul ihram. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, Islam ini datang kepada kita sebagai agama yang memberikan jalan kemudahan dalam segala hal ikhwal kehidupan kita. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan bagi Anda Islam ini menjadi kesempitan bagi Anda. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi Anda, tidak menghendaki menyulitkan bagi Anda. Sehingga Islam itu ajarannya mudah, amat sangat murah. Ini Islam. Karena itu diajarkan dalam Islam di antaranya sholat qasar sebagai bentuk kemurahan Islam kepada umatnya.
Dalam kaidah fikih dijelaskan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-safaru qit'atun minal adab. Bepergian jauh itu adalah sepenggal daripada penyiksaan. Kalau kita bepergian jauh itu letih, capek, biar kata kita naik pesawat, orang kata enak, kagak, pegel. Habis naik pesawat itu turun pengennya dipijit kaki, itu enak kayak begitu, karena pegel. Jadi karena capek, masyaqqah, maka bagi orang bepergian ada banyak kemudahan dan kemurahan dalam Islam. Karena itu malam hari ini kita akan mengkaji tentang sholat qashar. Singkatnya begini dulu saudara, agar supaya kita bisa maklumi dan fahami bersama. Bagi orang yang bepergian jauh sejauh minimal 90 km dengan ketentuan yang akan diatur di bawah ini, maka bagi orang yang bepergian jauh diperkenankan mengerjakan sholat 4 model. Mengerjakan sholatnya 4 model, 4 macam. Orang yang bepergian jauh, yang pertama namanya secara tamam. Tamam tuh bahasa Rawa Belongnya normal, sebagaimana sholat di rumah aja dengan segala ketentuannya. Tamam, dohor 4 di waktu dohor, asar 4 di waktu asar, maghrib 3 di waktu maghrib, isya 4 di waktu isya, subuh 2, normal kayak di rumah. Itu namanya mengerjakan secara tamam. 2, boleh mengqashar saja. Ketiga, boleh menjamak saja. Keempat, boleh juga jamak plus qashar. Bagi orang bepergian jauh, boleh pilih yang mana tuh? Boleh tuh, boleh saja, boleh. Begitu. Tamam kita nggak terangin, kan udah aturan-aturannya, syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya sama. Jadi sehingga nggak balik lagi nerangin tamam. Yang kedua qashar. Nah, inilah pasal kita malam hari ini. Apa itu qashar? Qashar itu asal maknanya pendek, saudara. Pendek. Maka ada orang namanya arsad gasir, arsad pendek. Kalau jangkung arsad tawil, begitu.
Qasar itu pendek, ringkas, itu qasar. Begitu. Jadi kalau ada orang kagak tinggi disebutnya qasir. Iya. Oh, orang qasar. Orang qasar, orang pendek. Begitu. Tapi qasar ini di dalam terminologi agama adalah memendekkan. Qasar itu artinya memendekkan, memangkas, mengkorting sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Menjadi 2 rakaat. Tanpa menggabung 2 sholat dalam 1 waktu. Itu namanya disebut qasar. Jadi memendekkan, memangkas 50% rakaat daripada yang 4 menjadi 2 tanpa gabungan sholat lain. Qasar saja dengan ketentuan dan syarat yang akan diatur. Itu qasar. Begitu. Jadi qasar itu memangkas, memendekkan, memotong sholat wajib yang 4 rakaat. Sholat wajib, sholatnya sholat wajib yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat tanpa menggabung 2 sholat dalam 1 waktu dengan ketentuan dan aturan yang akan diterangkan. Ini namanya disebut qasar. Qasar. Dari mana ini ajaran qasar ini? Dalilnya 3. Ijma' ulama, Quran dan hadis, yakni Quran, hadis dan ijma' ulama. Dalil qasar. Di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 101 An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahu an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Kata Allah di dalam Al-Quran, apabila Anda telah bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa Anda qasar saja sholat itu jika khawatir bertemu musuh orang kafir. Jadi qasar boleh
Begitu kata Allah. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, At-Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi-nya, An-Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'i-nya, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kata Sayyidina Umar kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini Allah ngizinin sholat qasar, kami faham, cuman ada catatan, kalau takut ketemu musuh. Sekarang kan udah aman ya Rasulullah, udah enggak perang. Ini bagaimana qasar ini masih ada apa kagak? Maka Nabi menjawab, hadhihi shadaqatun minallahi ta'ala faqbalu shadaqatah. Ini adalah hadiah dari Allah, qasar ini, maka terima sedekahnya. Artinya emang awal dulunya qasar itu kalau kita takut ketemu musuh sehingga boleh qasar. Maknanya mau keadaan takut atau aman, qasar tetap diperbolehkan. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Yang ketiganya ijma' ulama. Semua ulama sepakat ada ajaran namanya qasar. Yang gak sepakat nanti pada beberapa ketentuan dan aturan, di mana boleh qasar, di mana tidak. Begitu. Ini bakal khilaf bainal madzahib al-arba'ah. Begitu. Qasar. Lalu kenapa kiai kita ini menyebutkan sholat qasar dulu, baru menyebutkan sholat jamak? Kenapa enggak jamak dulu, baru kemudian qasar? Kenapa qasar dulu? Banyak alasan. Yang pertama, karena ajaran yang lebih dahulu adalah diajarkan sholat qasar dibanding sholat jamaah. Imam Ibnu Athir radhiyallahu ta'ala menyatakan bahwa sholat qasar ini mulai disyariatkan bagi kita umat pada tahun keempat Hijriyah. Sedangkan sholat jamaah disyariatkan pada tahun ke-9 Hijriyah saat meletus perang Tabuk. Lebih duluan qasar tahun 4, Nabi 4 tahun di Madinah. Kalau jamaah Nabinya 9 tahun di Madinah baru ada jamaah. Jadi sehingga qasar dibahasnya lebih dulu. Yang kedua, karena qasar ijma' ulama ada ajaran qasar. Kalau jamak
ada ulama yang enggak kasih jamak, sehingga qasar lebih dahulu disebutkan. Apa hukum sholat qasar? Di sini disebutin wa yajuzu. Hukumnya boleh. Boleh. Qasar ni boleh. Artinya boleh mastawa fihi al-amrani. Ente qasar boleh, ente tamam boleh, suka-suka. Yajuzu boleh. Tapi ada qasar yang hukumnya sunnah. Sunnah qasar, bukan boleh. Bila mana sunat qasar? Bila perjalanan yang ditempuh 3 marhalah lebih. Sebab bila 3 marhalah lebih, Abu Hanifah mengatakan wajib qasar. Dalam kaidah madhab Syafi'i, kaidah fikih, al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perselisihan ulama bagus diambil, jadi sunnah qasar. Kalau 3 marhalah lebih, entar apa itu marhalah ya, biar kita berdatu-atu. Saudara, qasar sesudah kita tahu definisinya, udah tahu asal dalilnya, udah tahu mula disyariatkannya, udah tahu tentang hukumnya, maka kita berbicara aturan-aturannya. Orang yang boleh qasar syaratnya harus musafir. Satu, musafir. Apa tuh musafir? Orang yang sudah mengadakan perjalanan jauh. Apa tuh sudah ya? Orang yang berangkat, bukan masih di rumah. Musafir itu bukan maknanya muridus safar, tapi insya'us safar. Orang yang benar-benar sudah jalan. Itu musafir. Kalau di rumah bukan musafir. Tapi saya mau ke Jawa. Iya, bukan musafir. Namanya muridus safar, orang yang pengen jalan jauh, belum jalan. Karena Al-Qur'annya bahasanya wa idza darabtum fil ardi, dengan bentuk fi'il madhi, telah bepergian, maknanya udah jalan. Kapan disebut udah jalan? Bila kita telah keluar dari batas kota kita. Itu namanya kita disebut musafir. Kita mau ke Jawa, kita udah nyampe Bekasi. Bekasi itu bukan Jakarta. Boleh di Bekasi itu. Udah berarti kita udah disebut musafir. Karena kita udah jalan. Tapi kalau baru nyampe Al-Anwar, tahu Al-Anwar kan? Gitu. Iya, itu belum boleh. Walaupun mau ke Jawa,
karena belum keluar kotanya. Pas Anwar dia sholat qashar, temennya mau bayar utang yang lama banget, begitu, mana gede lagi bayarnya 50 juta. Kira-kira mau terus ke Jawa apa kagak jadi? Mau terus ke Jawa apa kagak jadi? Lah kagak jadi. Udah sholat qashar gitu. Kalau masih roblong mau bisa aja kagak jadi, bisa aja kagak jadi, nggak bisa. Kudu udah jalan keluar dari kotanya, batas daerahnya, surul balad, baru boleh. Walaupun kita mau ke Jawa, kalau masih di rumah belum boleh, masih di kotanya belum boleh, walaupun mau ke Jawa, begitu, karena dia bukan musafir, begitu. Jadi syarat pertama sudah jalan, ya, bukan sudah jalan tuh udah berhenti berarti, bukan, begitu, ya, sedang mengadakan perjalanan. Yang kedua, perjalanannya safar tawil, perjalanan jauh. Berapa ukuran jauh? 2 marhalah. Berapa itu satu marhalah? 45 kilometer. Berarti perjalanan jauh minimal 90 kilometer. Begitu. Kita mau ziarah ke Wali Songo, begitu, ke Cirebon dah, ada nggak 90 kilometer? Lebih. Tuh, udah masuk tuh Sarah, boleh qashar. Kapan? Ntar kita sudah jalan, begitu tadi itu aturannya. Lagi 90 kilometer lebih, itu disebut jauh. Dari sini ke Parung, Gunung Sindur, begitu, Gunung Sindur. Ada nggak 90? Nggak ada. Kan luar kota Bogor. Iya, enggak ada 90. Nggak boleh qashar, nggak boleh, karena nggak 90 kilometer. Begitu. Kalau ke atas apalagi, lagi 90 aja boleh. Kalau lebih apalagi. Ini 2 marhala ini kudu yakin. Ini 90 apa belum ya? Nggak boleh qashar, karena enggak yakin. Kudu yakin 90 kilo ke atas. Sekarang mau gampang, tinggal buka map, ntar juga dikasih sama Google 90 nih, gitu. Begitu. Jangan nanya sama temennya, udah 90 belum? Lah cek aja di Google. Begitu. Gampang. Tapi ke Gunung Sindur, kalau saya kelewat Jawa dulu, ya boleh. Cuman mau ngapain? Hah? Iya. Begitu, iya. Itu mau yang qashar otaknya. Bener nggak? Pakai diputer dulu. Oh iya. Udah berapa tuh? 2. Tadi 2 marhalah dengan yakin. 3, mubahan. Perjalanannya bukan maksiat. Mubah di sini maknanya
bukan maksiat. Artinya bisa saja perjalanan wajib kayak mondok mau menuntut ilmu, perjalanan haji kan wajib haji kalau belum haji gitu. Bisa aja perjalanan itu sunat kayak mau silaturahim, sowan sama kiai. Bisa aja perjalanan tuh boleh kayak dagang, mau dagang ngambil sapi di Lampung apa di Boyolali ya, pokoknya dilihat aja. Boyo inget lali kan begitu. Dagang boleh. Bagaimana kalau mau jalan-jalan? Nggak boleh. La rukhsata li mujarradi ru'yatil bilad. Tidak ada keringanan agama. Nggak boleh kosor bila hanya piknik semata. Piknik nggak ada. Makanya biasanya diakali nama yainya. Ziarah ke Cirebon plus Guci. Mana kiainya ngaji lagi materi. Jadi mau jalan-jalan biar boleh kosong ziarah. Begitu. Ziarah. Maka ada yang kritik, ngapa dia cebok dulu baru yang bagus juga dulu baru cebok. Begitu. Bukan, kalau niatnya kagak boleh kosor. Niatnya paham nggak? Begitu. Kapan nggak jalan-jalan dulu, kok habis bersih kok kotoran lagi. Bukan, niat ini repot masalah. Begitu. Maka udah diatur. Ziarah Banten plus Pantai Carita. Ada aja. Begitu. Ini plusnya ini. Begitu. Ya plus. Bukan maksiat. Mau ziarah dia ke orang soleh, apa? Kosor bila ketemu. Udah berapa tuh? Ya. 4. Sholatnya sholat wajib. Dia sholat duha 4 rakaat, gua kosor juga. Biar 2, kagak ada. Sholatnya kudu sholat wajib. Sholatnya begitu. Itu mau sholat taraweh dikosor. Dikata diskon 60%. Ya Allah, pakai diskon 40%, hampir 60. Begitu. Mana ngerjainnya mengikuti bukan madhab 4 tapi madhab Persija 4-4-3. Begitu 4-4-3. Ya kalah kayak Denmark. Kalau begitu. Sholat sunnah nggak ada, sholat wajib. Udah berapa tuh? 5. Sholat wajibnya yang 4 rakaat saja. Subuh sholat wajib, enggak boleh kosor, jadi 1. Maghrib enggak boleh kosor, 1,5. Enggak boleh. Yang boleh Zuhur,
asar, isya boleh. Yang 4 ini diqasar jadi 2. Jadi 2. Udah berapa tuh? 5. Sholat qasar ini namanya belum boleh dikerjakan sebagai adaan atau sebagai qadaan. Ada itu cash, bayar pada waktunya, namanya adaan. Qada, bayar di luar waktunya, namanya qada. Boleh secara adaan maupun secara qadaan boleh, bila sholat itu adaan nih. Kita pergi ke ziarah Wali Songo, nyampe Karawang di rest area KM 50 udah gak ada. Vina yang lagi rame. Begitu. Itu saudara di rest area mampir kita sholat, begitu. Namanya ada qadaan. Umpama kita ziarah Wali Songo, enggak keburu sholat, macet, enggak keburu sholat dohor, pengen kosong, ini mau wudhu, susah, kita ketinggalan kosor, padahal boleh tuh kosor. Akhirnya kita ke Lampung, mau dagang. Kita ingat sholat dohor yang dulu, mau ke Jawa tuh, belum sholat dohor, punya utangnya lagi musafir, di mana qasar boleh, maka boleh qadanya secara qasar dengan catatan lagi musafir. Hah? Iya, lagi musafir. Itu maknanya adaan wa qada. Tapi bagaimana kalau di kodoknya di rumah? Ini jadi masalah. Wa man fatathu sholatun fis safar. Kita kagak sholat tadi tuh, nyampe Tegal karena macet dan seterusnya, ada qasar belum. Sekarang udah nyampe rumah, nyampe Rawabelong, kagak boleh, wong kita bukan musafir. Begitu, maka enggak boleh qasar. Maka sholat dohor yang ketinggalan tuh di Tegal tuh, di kodok di Rawabelong, kudu 4. Ajaran qasarnya enggak ada karena bukan musafir. Begitu juga sholat yang ketinggalan di rumah. Emang kita enggak sholat seminggu yang lalu, sekarang kebetulan lagi ziarah Wali Songo plus Bali, begitu. Kita ingat, kita kok pengen kodok secara qasar dohor 2, asar 2, kagak boleh. Sebab sholat itu ketinggalannya bukan dalam keadaan musafir. Itu makna tulisan siapa orang yang keluputan sholat di perjalanan jauh, di Tegal tadi itu, lalu dikodok di rumah, kudu normal, tamam. Awaksu atau sebaliknya, kodoknya utangnya di rumah. Sekarang bapak jauh, bapak kodok aja ke rumahnya kosong nih, dua nih, kagak boleh.
Itu begitu, bakal diakalin sesuatu yang dulu pergi aja dia. Emang ngapain ente ke Jawa? Nggak ngapa-ngapa sih, mau kosor doang. Enggak boleh ya kayak begitu. Oke, enggak apa itu begitu. Udah berapa tadi syarat yang ditulis? 5. Keenam, syaratnya tujuannya jelas. Tujuannya jelas. Jadi walaupun dia jalan-jalan, ditanya mau kemana bang, pokoknya terserah kaki aja. Yang kayak begini berarti tujuannya, walaupun kakinya jalan sampai Tegal, enggak boleh kosong. Wong tujuannya enggak jelas. Gitu disebut HI, harus jelas tujuannya mau kemana. Tujuannya harus jelas tujuannya. Jadi tujuan yang dituju tuh kemana. Kalau dia enggak jelas tujuannya, namanya HI, tidak tentu arah. Yang kayak begitu enggak boleh kosong. Entar orang gila disuruh lagi, karena dia jalan bisa jauh orang gila. Begitu. Karena apa? Karena dia tidak ada tujuan jelas. Ada bini kabur, emang sih tinggal di Rawabelong, tapi bini asalnya dari Jawa, dari Tegal. Ini lagi ngambek sama lakinya. Begitu, gara-gara minta kalung nggak dikasih, pulang ke Jawa, kabur nggak izin ke Jawa, dari Rawabelong ke Tegal. Ada nggak 90? Boleh kosor nggak? Ke Jawa ya. Boleh kan? Kenapa? Hah? Lagi jalan ke Jogja istri. Hah? Hah? Maksiat, jalannya dosa, kagak boleh. Dia mau dosa, dia kabur dari lakinya, nggak dosa dia. Yang dosa tuh nggak ada kosor. Kalau jalan dosa, dia mau ke Surabaya, ada sih pusat judi online. Surabaya, begitu. Nggak boleh. Orang mau judi, nggak boleh. Maksiat dia. Jadi hubungannya begitu, maksiat, begitu. Jadi nih tujuannya. Syarat keberapa tadi tuh? 6. Tujuannya kudu jelas. Tujuannya kudu jelas. Perginya kemananya tuh jelas. Begitu. Mau kemana? Ya mau nyari barang, nyari sapi. Ya kalau ada di Depok dah. Kalau ada yang di Jawa ya di Jawa dah. Ini namanya kagak jelas. Begitu. Ya harus jelas ke Jawa. Begitu. Harus jelas tujuannya. Udah berapa? 6. 7. Tidak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya tamat. Meski bareng-bareng jalan. Tahu nggak bareng-bareng jalan? Apa tuh bareng-bareng jalan tuh? Sama-sama musafir.
Nih kita bareng kita mau ziarah ke Gresik, Haul Gresik, Habib Abu Bakar As-Segaf yang ketemu Rasulullah dalam keadaan melek 15 kali. Kalau mimpi ribuan. Mau hadir Haul Gresik. Ada nggak 90 km tuh? Lebih. Hadir Haul, maksiat bukan tuh? Bukan maksiat. Bareng kita bareng. Lalu antara si A si B nih enggak sepemikiran. Kata si A, ya Allah, timbang begitu aja sholat pakai malas dipotong-potong, normal aja apa biar gede ganjarannya. Begitu kata dia. Kata kita, ini kan diskon. Kalau menolak diskon kan kayaknya sombong banget kayaknya. Gitu. Sayang. Ini kayaknya rada males nih ya kayaknya. Begitu. Jadi nggak sepemahaman. Maka kita niatnya kosong. Teman kita dohornya 4 tuh tamat. Kita nggak boleh makmum sama dia. Enggak boleh. Kalau kita makmum sama dia, maka kosornya batal, sholatnya tidak batal. Paham nggak? Kosornya batal. Pas udah 2 rakaat dia diri kagak kosor. Ya kita kagak kosor juga. Karena enggak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya tamat. Enggak mesti contohnya orang kampung situ, enggak, itu umum. Kalau kampung situ, ente jangan bermakmum kepada imam rotib, kepada orang kampung situ. Nih musafir sholatnya di sini, ya kagak mesti begitu. Enggak mesti sama orang kampung situ sudah nyata dia udah pasti tamam, orang kagak bepergian. Ini sama-sama bepergian, cuman dia sholatnya kita pengen kosor, kagak boleh ikut dia, enggak sah. Termasuk enggak sah kalau ragu atau enggak tahu. Ini contoh ragu. Orang sholat serombongan pada wudhu, kita mau pengen buang air besar, jadi kita dulu. Habis itu kita wudhu, sholat udah ketinggalan serakaat, kita nggak dengar pengumuman dari pimpinan rombongan ziarah, gitu, disebut pimpinan sarjana kuburan. Begitu. Kagak denger bang udah pada sholat. Kata kita, ini sholat ini jamaah apa kosor ya? Apa tamat? Udah gua ikut aja. Kosor kita niatnya. Saya sholat fardu dhuhr 2 rakaat di kosor. Jadi makmum karena Allah Ta'ala. Enggak sah. Wong kita ragu, apalagi kita gak tahu. Makanya pimpinan rombongan kalau mau kosor bilangin dulu, hei jamaah, kita ini mau sholat kosor, jadi 2 nih, dohor nih, begitu. Jadi sehingga makmumnya tahu kalau imam ini kosor. Kalau imamnya kagak bilang-bilang, sholat aja. Mana makmumnya baru tumben, baru ikut ziarah, seumur-umur nggak pernah ziarah, begitu, baru ikut tuh ziarah, begitu, sotohor 2 rakaat dia salam aja, dia bisa siapa teman, kotohor 2 rakaat, sholat apa ya, kosor, apaan, gosor, kosor, jadi dipendekin. Begitu, iya.
Kalau begitu, oh kosong. Kita nggak sah sholat lagi. Ingat-ingat tuh yang kita kejadian begitu tuh. Begitu. Uang kita kagak tahu kalau boleh kosor. Kagak tahu. Main ikut aja. Makanya jadi pimpinan rombongan tuh bilang, Pak, ini sholat diizinin sama agama kosor. Karena kita perjalanan ini memenuhi peraturan. Jadi mau sholat kosor nih 2 rakaat. Begitu. Jangan diem-diem aja jadi pimpinan rombongan. Kalau bisa dibikin itinerary-nya, schedule-nya, sholat ini, biar orang bisa baca. Jadi yang nggak tahu nanya, apa ini gasar-gasar ini? Begitu. Biar orang tahu. Karena kita nggak boleh sholat sama orang yang sholatnya tamam kalau kosor. Begitu. Jadi kalau kita mau kosor, jangan makmum sama orang kampung situ, juga sama temen kita yang sama-sama rombongan tapi sholatnya tamam, nggak boleh. Termasuk kalau kita gak tahu. Tapi kalau niatnya ditaklik boleh. Kita nggak tahu nih ketika rakaat. Nih imam kosor apa kagak? Saya sholat dohor kosor, kalau imamnya kosor, kalau tamam bisa tamam. Boleh. Sholatnya sah. Begitu. Ditaklik sholat. Itu begitu. Udah berapa tuh? 8. Kudu niat kosor bersamaan dengan takbiratul ihram. Contoh, usolli fardhu zuhri rakaataini qasran adaan lillahi ta'ala, adaan imaman lillahi ta'ala. Begitu. Di hatinya, aku niat sholat fardu dhuhur 2 rakaat diqasar, ada karena Allah Ta'ala. Kudu bareng dengan takbir niatnya. Kalau kita udah takbir, saya subuh dhuhur 4 rakaat, saya sebetulnya boleh kosor, ini kok kosor, enggak bisa. Karena enggak bareng sama takbir. Enggak boleh. Kudu bareng sama takbir. Jadi usolli fardhu dhuhri rakaataini qasra adaan lillahi ta'ala. Jadi singkatnya bagaimana qasar ini begini. Contoh kita mau ziarah ke Wali Songo. Nyampe Cirebon dhuhur jam 1. Maka kita bilang, jamaah sholat ini boleh dikerjakan 4 model. Boleh tamam, boleh kosor saja, jamaah saja, jamaah plus kosor. Tapi kita mau ngamalin ilmu, kita mau kosor saja. Jadi sholatnya dhuhur 2 rakaat ya. Sholat dhuhur 2 rakaat. Salam. Habis salam ya jalan lagi. Nyampelah mana umpamanya Demak asar. Sholat asar 2 rakaat di waktu asar. Jalan lagi gitu. Maghrib nyampelah kita ke Muria. Sholat maghrib 3 rakaat. Dari Muria turun ke Kudus. Sholat isya 2 rakaat. Itu namanya qasar saja. Namanya qasar saja. Tidak jamak. Jadi qasar itu hanya memendekkan rakaat 4 jadi 2 tanpa ada penggabungan sholat. Namanya qasar saja. Boleh tuh. Kalau kita bepergian jauh dengan ketentuan yang tadi saudara sudah tulis, boleh saudara sholat secara qasar saja. Jadi sehingga dhuhur, asar, isya yang qasar saja. Begitu. Qasar saja. Jadi 2 itu udah.
yang diurai. Jadi boleh secara tamam, boleh secara qasar saja. Ketiga, boleh secara jamak saja. Kayaknya jangan malam hari ini. Bang Uti udah lihat saya minta udah. Iya, saya tahu itu. Begitu. Segini. Saya mau tutup buat tanya jawab. Bang Agus sudah mengacung.